Silahkan Anda yang mau bergabung, telepon aja on air di 031-732-7102 dan WhatsApp 0811-304-9800. Untuk akun YouTube-nya bisa Anda akses juga, sahabat Sonora, di Sonora Surabaya. Ini juga sudah ada beberapa yang bertanya juga. Terima kasih yang sudah partisipasi. Jangan lupa di-subscribe juga ya. Kemudian untuk Facebook di 98,0 Sonora Surabaya dan live di Instagram kita di @sonora_surabaya. Saya masih ditemani bersama dengan Kak Nit Kartika Nita Widiasari, SPSI, CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika, dan juga Mas Oktastika Badai Nirmala, SPSI, CHTCTSA, praktisi psikologi, penulis buku terapi pikiran bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Nah, balik lagi sahabat Sonora, kita hari ini membahas cara membahagiakan istri dengan modal seadanya. Nah, saya pengen tahu nih Kak Nit dan juga Mas Okta, bagaimana cara mengasah tingkat kepekaan suami kepada istri biar semakin tajam gitu ya. Soalnya kalau istri mau dibahagiain itu kan kadang cuman memendam aja, nggak mau to the point. Ini suami ini harus bagaimana begitu? Caranya mengasah kepekaan adalah satu, untuk para suami sadari dulu bahwa perempuan itu adalah makhluk yang berbeda dari laki-laki. Oke, jadi banyak hal yang menurut Anda, para suami, itu adalah hal yang nggak penting, hal yang sia-sia, bulet. Itu padahal bisa jadi hal yang penting bagi pasangan Anda. Sadari itu dulu. Rendahkan hati Anda, bukan rendahkan hati. Rendah hatilah Anda terhadap fenomena bahwa perempuan itu punya cara berpikir dan rute berpikir yang berbeda dengan Anda. Nah, setelah Anda bersedia membuka hati dan pikiran, seringlah ngobrol dengan pasangan Anda tentang apa yang dia sukai, apa yang hal dia nggak sukai, di masa lalunya dia gimana, dan hindari Anda untuk berkomentar. Apapun baik atau jeleknya masa lalu pasangan Anda, halah gitu aja dipikirin, kamu itu loh mesti gitu, itu lah ngapain sih buang-buang waktu gitu tuh. No. Dengerin saja dulu. Dengerin saja sepanjang kali lebar kali tinggi, kemudian baru disimpulkan, oh dari kronologis ceritanya mulai zaman dia kecil sampai sekarang, dia tuh paling suka itu kalau misalnya diajak jalan-jalan. Misalnya ya. Dan dia tuh paling nggak suka kalau dia tuh dicuekin. Dicuekin, khususnya dicuekin waktu ngomong. Dia ngomong sesuatu, terus nggak diperhatiin, dia paling nggak suka. Sejak dulu dia begitu. Sudah selesai ketemunya. Jadi kita bisa mengenali sifat dan kebiasaan pasangan gitu ya Mas Okta ya? Oke, baik. Ini ada komentar dari Pak Dandit, saya mau baca dulu ya. Ini sebagai para suami dan bapak-bapak nih. Sahabat Sonora, selamat pagi Pak Dandit yang sudah berkomentar. Selamat pagi Sonora dan Bapak Ibu narasumber yang berbahagia. Membahagiakan istri dengan anak bagi saya itu wajib dan perlu, karena ini adalah ibadah dan tanggung jawab sebagai suami selaku kepala rumah tangga. Nah, kalau ada banyak duit, makan-makan, healing-healing, beli ini itu udah biasa. Tapi bagi saya agak unik nih, misalnya sebelum istri bangun pagi, saya itu udah bangun pagi bikin kopi sendiri, bahkan istri dan anak sudah saya bikinkan susu hangat dan roti bakar yang ready. Waduh, enak banget nih. Kedua, kalau hari Minggu nih, sebelum keduluan istri bangun juga, saya sudah cuci baju, cuci piring, beres-beres yang lainnya. Jarang ini dilakukan oleh para bapak-bapak dan juga suami. Disitulah uniknya. Jadi sebelum istri dan anak-anak minta, saya sudah bisa membaca keinginan mereka. Sebab membahagiakan keluarga ini lebih utama. Sebelum kita membahagiakan orang lain, ini adalah ibadah yang sangat bermanfaat. Jadi nggak harus mehong-mehong, hura-hura dan lain sebagainya. Terima kasih. Wah, ini kasih pendapat aja untuk Pak Dandit. Salut ya buat Pak Dandit. Mudah-mudahan beneran pakai modal seadanya ya. Perhatian dulu gitu. Yes, dia adanya waktu untuk bersedia untuk bangun lebih pagi, kemudian memberikan servis ya. Betul. Jadi membantu pekerjaan rumah tangga, yaitu modalnya keren banget. Pengorbanannya ya. Pengorbanannya Pak Dandit ini oke banget ya. Ya, ada saja semua suami kayak gini gitu ya. Waduh, rumah ini kayak berasa surga gitu. Banyak. Tenang, masih banyak kayak gitu. Oke, saya mau ke pertanyaan dari YouTube Sonora Surabaya. Nah, ini ada Roberto. Ini Roberto, selamat pagi. Kenapa sih cewek itu ketika cowoknya lagi keluar sama teman-temannya itu suka jealous, kayak nggak rela gitu. Padahal juga perhatianku ke dia itu sudah imbang. Dia tuh kayak hampir nggak ngasih slot waktu untuk main sama teman-teman. Kayak rasanya pacaran itu rasanya dikekang. Kan dunia ini itu nggak hanya sama pasangan aja, masih ada teman-temannya juga. Nah, ini yang ngerasa
nggak bahagia nih si Robertonya nih dari pihak cowoknya ini. Rata-rata seperti itu ya. Ini gimana nih kalau untuk kasus seperti ini? Mungkin ada tanggapan? Oh, saya. Silakan. Ya, sebetulnya ini ya apa namanya? Itu adalah hal kebanyakan memang seperti itu. Kalau ketika menikah pacaran atau mungkin awal-awal menikah gitu ya. Pasangan itu akan sulit mendapatkan izin untuk bergabung berteman dengan teman-temannya begitu ya. Itu sebetulnya salah satu cara hal juga yang dikaitkan dengan meratukan ya, menompersatukan gitu ya. Walaupun sudah berbicara tentang kan aku udah kasih perhatian yang seimbang. Hello, Anda lihat seimbang dari mana? Itu versinya Roberto kayaknya Kak Dinit ya. Iya, kalau Anda lihat dari sisi perempuan, Anda tidak seimbang. Karena balik lagi sebetulnya itu tadi tentang apa ya? Kalau memang akhirnya kalau memang mau membahagiakan pasangannya, yuk pakai model pengorbanan. Jadi dalam artian untuk saat ini deh fokusnya perhatiannya lebih ke pasangannya dulu deh, ke pacarnya dulu, bukan ke teman-temannya gitu. Nah, misalnya atau berarti nggak boleh dong. Berarti aku nggak boleh dong kumpul sama teman-teman. Boleh, cuman waktunya aja yang mulai dikurangin gitu loh. Dalam artian lebih banyak ke yang perempuan itu salah satu caranya begitu untuk membahagiakan gitu. Jadi sebetulnya kalau saya mau pesan sih sama Roberto, tenang, Anda tidak sendiri. Ketika nanti Anda bertemu dengan teman-teman Anda yang memang udah punya pasangan begitu kan ya, memang yang kalau pacaran serius lah dalam artian mereka kan juga mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Jadi ada pembatasan. Tapi tenang kok, itu tidak selamanya. Jadi itu hanya sementara saja sampai si perempuan ini merasa bahwa oh bener kamu itu meratukan saya, aku nomor satu di hatimu, bukan teman-temanmu. Itu ketika sudah sampai di tahap seperti itu, Anda udah Anda boleh ini gabung sama teman-teman Anda, berkumpul dengan komunitas. Saya semalam nonton film Mbak Vina, Mas Roberto, judulnya The Night Tale. Itu bagus. Jadi ada abad pertengahan yang pertarungan kuda sama kuda, terus habis itu pakai tombak yang panjang itu. Salah satu knight itu apa ya, pendekarnya itu suka sama cewek dan dia menyatakan aku cukup cinta kamu, aku sayang kamu. Enggak percaya. Terus apa biar kamu percaya? Kamu harus kalah. Nggak masuk akal kan? Nggak bisa. Aku harus menang. Si lakinya gitu. Itu ego laki-laki banget. Ya udah, kalau kamu menang berarti kamu nggak cinta aku. Oke. Akhirnya begitu pertandingan, itu kan juga aneh juga. Masa ada perempuan kok suka kalah ya? Kekasihnya kalah begitu ya? Tapi hanya satu kali pertandingan, dia mengalahkan dirinya si laki-laki, si knightnya ini tadi. Nah, begitu tahu itu si perempuan, iya kamu berarti benar-benar cinta aku. Udah, akhirnya kan dia putri yang perempuan ini. Saya suruh pembantunya begitu tuh bilang sama si petarungnya knightnya tadi itu, oke, aku sudah yakin bahwa kamu cinta aku. Sekarang kamu berjuanglah untuk menang. Jadi pesan untuk Mas Robert itu nggak terjadi selamanya. Ini hanya untuk membuktikan bahwa apakah benar Anda meratukan dia, dan itu berjalan seiring waktu kedewasaan Anda berdua. Oke, menarik ya inspirasi dari film itu ya. Ini mungkin kalau dari kasusnya Mas Roberto ini adalah soal manajemen waktu aja ya, untuk mungkin bisa lebih diperbanyak mungkin sama pasangannya. Kan mungkin nggak mungkin ya, misalkan dalam 1 bulan mungkin seminggu bisa 2-3 kali nih keluar sama temennya, kemudian pacarnya diabaikan, kayak gitu kan juga nggak imbang jadinya seperti itu. Mungkin lebih banyak manajemen waktunya mungkin sama si ceweknya ya, biar ceweknya itu merasa dia lebih diperhatikan, dia lebih diratukan. Intinya teknisnya Mas Roberto yang lebih tahu. Hanya ingin membuktikan tahu bahwa bener nggak sih aku itu nomor 1 di hatimu, kamu memperhatikan aku. Oke, baik. Terima kasih Mas Roberto. Kemudian Reza, selamat pagi. Kenapa ya membahagiakan pasangan itu terkadang sulit jika sudah dikomunikasikan dan ditanya, tapi jawabannya selalu bilang terserah kamu. Kan kita jadi nggak tahu apa kemauan dan disukainya. Apalagi kalau jawabnya sambil bete dan bad mood, auto deh berhari-hari. Oke, itu pacaran apa masih sudah menikah ini? Dia nggak bilang, bagikan pasangan gitu aja. Berarti Mas siapa tadi ini? Reza. Modalnya harus kreativitas, Mas. Kreativitas dan sabar. Oke. Gitu.
riset Mas, riset. Jadi riset itu pas lagi nggak bete, kan asik kan ngobrolnya lah. Oke. Ngobrol tentang masa lalu. Iya, dia dulu waktu sekolah gimana, waktu apa. Dari situ kan bisa tahu dia sukanya apa sih. Itu. Oke, dan dia nggak suka apa. Cari informasi itu. Terus Anda trial and error. Dari data-data yang sudah Anda dapatkan tadi, dicobain satu-satu. Nah, dan patuhi itu. Misalnya, oh iya, kalau dia tak ajak jalan-jalan hanya berdua, dia asik banget. Tapi begitu aku ada sama temanku, aku sama Anda, oke, dia nggak nyala. Oke. Nah, dan hormati ketika Anda menemukan hal-hal itu yang berbeda dengan keyakinan Anda. Seperti tadi digabungkan pada Mas Roberto tadi, oh ternyata setiap saya keluar dengan temanku, dia bete. Betul, jealous ya. Oke, nah, terus bagaimana nih nyiasatinya? Tadi Mbak Vina juga kasih alternatif, jangan-jangan frekuensinya kurang sama yang perempuan. Nah udah, karena dengan bete pun, kalau orang-orang dengan kebutuhan cinta, bahasa cintanya ditemenin, meskipun bete, kita nemenin, dia itu akan ayem. Oke. Nah kadang-kadang kita yang laki-laki yang overthinking, udah ditemenin, didiemin. Loh, padahal si situnya menikmati gitu loh, situ menikmati. Ngomong dong, tapi nggak ngomong. Nah, ya. Yang laki pun dia kok aku didiemin sih, nggak enak loh didiemin tuh kan, nggak enak, laki didiemin nggak enak. Tapi jangan-jangan si perempuan ini nyaman kalau ditemenin. Nah, akhirnya kita dong modal sabar. Kalau dalam salah satu ada pengajian tuh kan salah satu ibadahnya suami itu adalah sabar. Sabar. Begitu. Nah ya sudah, jika begitu sabar aja, temenin. Oke, kamu diem dia tak temenin, tapi kamu nyaman tuh temenin. Coba gini deh ya, coba gini, diem tak temenin. Terus aku coba pergi gitu. Lihat ekspresinya. Kalau semakin bete, oh berarti waktu tak temenin lebih nyaman dia berarti kan? Mungkin perlu waktu dulu kali ya mau ngomong, masih belum mood gitu ya mungkin. Nah ini modal sabarnya dibesarin. Modalnya dibesarin, modal sabarnya. Modal sabar dan juga kreativitas tadi ya, seperti yang Kak Nini sampaikan ya, biar nggak terserah. Mungkin pertanyaan mungkin flat standar kayak gitu, mungkin buat pasangan juga jenuh, bosen. Dia pengen sesuatu pertanyaan mungkin yang lebih unik kayak gitu ya, ataupun pertanyaan yang beda dari biasanya. Yes, makanya kenapa kita bicara tentang modalnya kreativitas. Jadi misalnya mau ditanya gitu, kalau ditanya misalnya mau makan apa, pasti kan pertanyaannya sama, mau makan apa, terserah. Jawabannya kan kayak gitu. Langsung aja bisa kreativitas dikit itu, nembak aja. Mau nasi goreng apa bakso gitu. Dikasih alternatif itu kan enak ya. Yes, makan pinggir jalan apa tengah jalan, udah ada ya. Ada dong, kalau misalkan ada ini ya acara weddingan kayak gitu kan dibuntu tuh di tengah-tengah jalan kayak gitu. Jadi ini aja, jadi pertanyaannya bisa yang dirubah gitu. Jadi bosen tiap hari kok ditanyain makan apa, udah makan belum, apalagi chatnya begitu, udah makan belum gitu. Tapi nggak pernah ditanya udah minum belum, makan terus jadinya. Kalau saya sih gini, udah bosen ditanya udah makan belum, kamu lagi apa, udah deh kalau mau pengen kesini ya udah kesini aja gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu ya Kak Nit ya. Nah ini Mas Reza harus kreatif ya. Modalnya kreatif Kak. Modalnya kreatif gitu. Kemudian untuk Aca, ini dari segi cewek nih, gimana kalau punya pasangan cowok yang susah ngebahagiain pasangannya, kayak kurang effort usahanya. Dia pernah bilang ke aku, ya kayak gini nih, aku yang kayak gini nih, kebanyakan maunya ya mau ya ayo, nggak mau ya sudah. Kalau dalam bahasa Jawanya, gelem yong kene, nggak gelem ya wis. Kayak gitu. Nah, ini sudah menikah atau belum? Katanya gitu, udah menikah atau belum? Kalau belum ini menikah, tidak. pakailah prinsip fotokopi. Pakai prinsip fotokopi. Mau ditunggu apa ditinggal? Oke. Mau ditunggu atau ditinggal ya Mbak Aca ya. Ini posisinya kalau belum nikah ya. Tapi kalau sudah nikah ya sudah, tergantung pilihan dari Mbak Aca ya. Karena ini balik lagi dengan yang kita sampaikan tadi di awal tadi tentang yang namanya bela-belain gitu kan. Ketika kita suka sesuatu itu pasti kan akan kita bela-belain. Apapun itu ya, apapun itu. Kita nggak perlu ngomongin masalah cinta. Misalnya ketika mau beli iPhone aja deh. Misalnya kita suka sesuatu barang, pasti kan kita bela-belain toh. Oh aku belum punya duit, aku nabung, aku nggak jajan dulu gitu kan. Aku mau nambah lemburan biar dapat duit, pasti akan bela-belain. Itu pasti muncul. Itu secara sudah alaminya manusia ya seperti itu. Nah pertanyaannya berikutnya adalah gini, ketika beneran nggak sih dia tuh nggak bela-belain? Gitu kan? Atau ya itu kan pertanyaan, jadi pertanyaan begini, jadi berpikir lagi gitu loh. Ini beneran nggak sih cinta sayang sama aku? Kok jadi akhirnya jangan cuman sekedar jangan cuman hanya satu sisi saja yang merasakan. Contoh paling gampang begini, ada banyak yang terjadi adalah
misalnya ada satu contoh ya, ada satu kasus gitu. Ada pasangan ini LDR gitu kan, ada pasangan LDR. Kemudian yang perempuannya ini ada di Jakarta, yang lakinya itu ada di mana saya lupa. Jogja. Di Jogja atau kayak Jawa Tengah kayak gitu-gitu. Nah, suatu hari si lakinya ini ada pekerjaan yang dia di Jakarta. Ada pekerjaan di Jakarta. Logikanya ketika LDR-an, logikanya adalah ini ketika bisa dalam satu kota, apa yang akan dilakukan? Ketemu dong harusnya. Pastinya ketemu. Kalau memang bela-belain nggak tahu, kamu pulang jam piro, tak jemput, nanti kita ketemuan di mana, cuman sebentar aja. Tapi kalau bisa nggak cuman by phone tapi ketemu gitu loh. Walaupun cuman nanti di kosku tuh nggak boleh loh, jam 9 udah harus ini nggak boleh ada tamu misalnya gitu. Nggak apa-apa, wes ketemu 5 menit pun nggak apa-apa. Ketemu di depan pun nggak apa-apa. Tapi kan gitu. Nah ternyata ada teman kita kasusnya udah di Jakarta loh. Ketemuan satu kota, nggak belain ketemu. Alasannya apa Kak? Gak bisa wes kamu aisin ke sini. Yang perempuan perempuannya suruh nyamperin. Oke. Gak ada usaha ya di sini ya. Gak ada usaha. Sekali 2 kali boleh dinikmatin sama si perempuan, lama-lama mikir, kok yang upaya aku ya, kok dia nggak ada upaya ya. Nah itu kan jadi pertanyaan besar jadinya. Sebetulnya beneran nggak sih kamu itu mau meratukan aku? Kamu mau bela-belain aku? Nah itu kan jadi pertanyaan berikutnya. Nah, pakai prinsip fotokopi ya, mau tinggalkan atau ditunggu ya. Baik, terima kasih Aca. Kemudian Meme juga, kalau sudah menikah, suami jarang ngebahagiain istri dan anak selalu menjadi prioritas kebahagiaan suami. Gimana cara ngingetin ke suami kalau istrinya juga berhak bahagia, bukan anaknya aja, biar imbang. Oke, kita dengarnya tadi ternyata fokusnya ngebahagiain anak gitu ya. Terus ada lagi nih dari Meme, kalau kemauan anak itu selalu dituruti, sedangkan kalau istri yang minta, ini masih penuh pertimbangan. Gitu. Okay. Ya, untuk Meme nanti coba cek lagi apakah suami Anda ini punya masa lalu yang dia jarang ketemu orang tuanya kah? Apakah dia kenal dengan orang tuanya kah? Atau kondisi hidup masa kecilnya dia kekurangan kah? Sehingga ada semacam bales ya. Aku dulu nggak bisa, sekarang aku harus bisa. Jadi semacam membalaskan kekurangan masa lalunya dia, sehingga tanpa sadar dia mengabaikan istrinya. Oke. Tapi dalam kondisi ini tetaplah ngobrol. Kalau curiga saya di situ, jangan-jangan ada traumatik di masa lalunya dia. Jika si istri nanti ada obrolan berkaitan masa lalu dan sebagainya, fokusnya ke anak. Jadi, Mas, aku bisa bantu apa? Aku bisa bantu apa untuk bagian anak? Jadi, nah tapi arahnya ke anak. Nanti Anda akan dapat. Karena jika memang masalahnya di traumatik masa kecil suami, maka segala orang yang mendukung anak, maka akan jadi temannya dia. Nah, kalau misalnya akhirnya si istrinya ini akhirnya bersaing dengan anak, ya otomatis akan kalah karena suami akan belain anak. Paham alur berpikirnya, kurang lebih begitu. Oke, jadi balik lagi ke masa lalunya ya, mungkin dicari tahu begitu, ataupun mungkin dia nggak pengen anak-anaknya mungkin serba kekurangan kayak gitu, jadi dinomorsatukan. Mungkin dia dulu pernah ada trauma, dulu saya tidak dinomorsatukan mungkin dengan orang tuanya, bisa jadi ini yang saya lakukan ke anak-anaknya gitu ya, kalau kita mikir positifnya gitu ya. Oke, terima kasih Meme yang sudah bertanya untuk pagi hari ini. Kemudian ada juga ini Felicia, kan semua cewek itu maunya didengarkan, tapi kalau kita butuh solusi, si cowok cuman bilang ya udah sabar aja. Kok rasanya nggak ada jawaban di situ. Saya lebih suka curhat ke temen deh daripada sama pasangan sendiri karena nggak ada solusi sama sekali, dan ini akhirnya membuat saya kurang respect sama pasangan sendiri. Ada komentar? Ya bisa jadi mungkin bisa jadi nggak terbiasa juga ya yang lakinya untuk memberikan keputusan gitu ya, mengambil sikap itu juga perlu juga kita ketahui juga, balik lagi tentang latar belakangnya. Nah, atau juga bisa dikatakan ada ini nggak, ada solusi lain nggak? Tadi kan solusi pertama kan ya udah sabar aja. Solusi yang lain ada nggak? Atau Anda yang coba pancing, Anda yang coba kasih solusi deh sambil kasih pertimbangan. Kalau aku melakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu boleh nggak? Oke.
Nah, jadi coba dibalik karena bisa jadi gini. Karena gini, kalau kita balik lagi tentang otak laki-laki itu sebetulnya adalah fokus solusi. Justru kalau lagi ada masalah, dia fokusnya adalah cari solusi gitu. Walaupun dia nggak mendengarkan by detail ya dalam artian gitu, tapi mesti apa ini? Solusinya apa? Solusinya gini aja mesti. Pokoknya mesti selalu. Nah, ketika itu tidak terjadi, tidak berjalan, berarti kan ini ada sesuatu yang kenapa ini tidak muncul kalau bicara DNA-nya gitu DNA ya. Laki-lakinya DNA laki-lakinya kok nggak muncul gitu loh. Kenapa kok nggak muncul? Lah itu bisa jadi apakah dia nggak pernah dapat apresiasi pada saat memunculkan solusi gitu, atau tidak dibiasakan untuk memberikan pendapat. Nah itu kan banyak hal juga. Nah kalau saya sih coba dibalik, coba dipancing-pancing dengan kita yang ngasih solusi, kemudian balik sampaikan ke pasangan, tujuannya untuk membantu ini ya, mengembalikan DNA lakinya ya. Ataupun mungkin jawabannya mungkin ada opsi lain A, B, C, D. Nah ini harus gimana nih? Aku kayak gimana nih? Gitu ya, boleh ya, Nidit ya. Jadi kayak kita yang mancing aja supaya balik lagi dia tentang, kamu itu dalam artian mengingatkan kembali bahwa yang namanya DNA laki itu ya fokusnya solusi malahan gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Felicia. Mudah-mudahan bisa terjawab. Masih ada pertanyaan yang mungkin nggak nutut juga buat kita jawab juga ya untuk pagi hari ini karena memang keterbatasan waktu. Terima kasih anyway untuk yang sudah bertanya. Apa nih closing statementnya terkait dengan cara membahagiakan istri dengan modal seadanya? Mungkin dari Mas Okta atau Kak Nidit, silakan disampaikan. Ya, yang pasti poinnya adalah istri itu secara umum istri akan bahagia jika dia diratukan. Nah, diratukan ini kan banyak versi. Maka ngobrollah dengan pasangan Anda, risetlah, trial and error lah, dan sesuaikan dengan kondisi Anda bagaimana Anda bisa meratukan istri Anda. Jadi sekali lagi bagi para suami, ayo egonya direndahkan dulu, hatinya direndahkan dulu. Berbicaralah, berpikirlah, bukalah hati pikiran Anda untuk menerima informasi baru yang bisa jadi informasi itu nggak masuk akal bagi Anda sebelumnya, karena berkaitan dengan makhluk namanya perempuan yang cara berpikirnya beda dengan laki-laki. Jadi ratukan istri Anda. Oke, baik. Itu dia untuk closing statementnya. Mungkin dari Kak Nidit dan juga Mas Okta, ada agendakah dari kata Okta Kartika, dan gimana nih kalau sahabat Sonora yang pengen konsultasi masalah seputar pernikahan ini gimana? Oke, kalau untuk Sobat Sonora yang pengen konsultasi masalah pernikahan ataupun pranikah, boleh langsung DM ke IG-nya kata Okta Kartika. Ya. Dan tentang untuk promo bulan ini ya. Bulan ini, minggu sampai tanggal 15 ini buku Berbohong Belum Tentu Bohong, bundling dengan e-book Ngapain Belajar Hipnotis. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali orang juga tanya-tanya tentang hipnotis lagi. Apa itu, gimana caranya, manfaatnya gimana. Saya ada e-book lama saya munculkan, saya bundling dengan buku ini, buku Berbohong Belum Tentu Bohong plus e-book Ngapain Belajar Hipnotis, harganya hanya 127.000. Oke, cara pemesanannya gimana nih Mas Okta? Nanti masuk ke story-nya Kata Okta Kartika. Oke, story IG ya. Nah, itu dia di Kata Okta Kartika. Yang belum follow juga nih sahabat Sonora. Anyway, terima kasih Kak Nidit dan juga Mas Okta. Sukses selalu dan salam sehat ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Dan sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung. Maaf ya kalau misalkan pertanyaan belum ada yang terbaca. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bergabung kembali. Saya Vina Putri, sampai jumpa di lain kesempatan dan salam sehat untuk Anda.